Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eko Widodo. Dan yang kita mau bahas kali ini adalah berita gembira yang sama-sama kita sudah dengar bahwa Habib Rizik menang banding. Seperti apa ulasannya, simak sampai habis. Dan buat yang belum subscribe dulu, oke? Oke guys, ini berita yang sangat mengembirakan. Kenapa? Karena kita berharap kasus ini cepat selesai dan beliau segera bisa keluar berkumpul dengan keluarga. Ya, kenapa? Karena kasus ini adalah kasus inti, ya, kasus yang beliau menangkan ini adalah kasus inti, yaitu kasus kerumunan di Petamburan. Sedangkan kasus yang justru vonisnya lebih berat adalah sebenarnya kasus penyerta, ya, terkait swab itu, ya. Jadi kalau kasus ini beliau cepat selesai dan divonis ringan, insya Allah beliau akan lebih mudah lagi menghadapi kasus beliau yang di RSUMI. Nah, saya mau cerita sedikit kenapa kok jaksanya banding. Ya, jadi kan ini kasus ada dua, ada kasus kerumunan dan kasus swab RSUMI. Nah, pada kasus yang di Petamburan, yang banding itu justru jaksanya. Berbeda dengan yang di RSUMI yang vonisnya justru lebih berat, itu yang banding adalah Habib Rizik sendiri. Nah, mengapa jaksa banding? Nah, jadi jaksa itu biasanya dia punya standar jika vonis itu jauh di bawah tuntutan, maka dia akan banding. Itu yang biasa terjadi, dan ini juga saya alami. Ya, jadi begitu saya dengar ini, saya seperti flashback itu dengan kasus saya gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ini sudah selesai, banding sudah selesai, dan mudah-mudahan jaksa nggak lanjut di kasasi. Tapi biasanya sih kalau dia sudah kalah di banding, nggak lanjut ke kasasi. Kenapa? Karena materinya itu sama, ya. Materinya itu sama, ya. Menggugat vonis hakim. Nah, kalau dibanding saja dia sudah kalah, biasanya di kasasi juga kalah. Kenapa? Karena ya itu aja, kecuali dia punya semacam bukti baru atau ya mungkin itu bisa merubah keadaan, tapi biasanya sih enggak. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan ini selesai agar Habib Rizik bisa lebih fokus kepada kasus beliau yang sangat berat itu, yang di RSUMI itu. Yang terjadi hari ini itu mestinya Habib Rizik sudahlah keluarkan saja, karena udah nggak relevan sama sekali. Ya, peristiwa kerumunan hari ini itu luar biasa, banyak terjadi di mana-mana. Dan kondisi COVID hari ini dengan kondisi saat terjadi kerumunan Habib Rizik dahulu itu jauh berbeda. Ya, sekarang kondisinya lebih parah. Mestinya kerumunan hari ini itu dihukum lebih berat daripada Habib Rizik. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat. Ya, kita lihat seperti apa. Ya, paling kalau ada pelanggaran prokes, ya bayar denda. Denda mah ratusan ribu. Ada yang jutaan. Tapi paling banyak kan 5 juta. Bahkan ada yang peristiwanya mirip sekali dengan Habib Rizik, yaitu pesta perkawinan ketua PCNU Jember, hanya dihukum denda 10 juta. Bayangkan, bandingkan dengan Habib Rizik yang sudah didenda 20 juta. Ya.
20 juta atau 50 juta, 20 juta ditambah juga kurungan 8 bulan. Ya, mana ada hukum yang seperti itu? Mana ada pelanggaran prokes hari ini yang dihukum serupa dengan Habib Rizik? Tidak ada. Tidak ada. Dan sekarang juga kerumunan terjadi di mana-mana. Ada kerumunan vaksin, ada kerumunan macam-macam. Dan kita tahu nggak ada yang dihukum. Nggak ada yang dihukum. Kalaupun ada yang dihukum, ini paling sehari 2 hari. Tapi paling banyak adalah dihukum dengan denda. Nah, menimbang dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu, ya kan sudah semestinya Habib Rizik dikeluarkan. Tapi sudahlah, ya kita terima saja. Toh beliau sudah menjalankan hukuman ya mungkin 5-6 bulan, dan jika vonisnya adalah 8 bulan, ya sebentar lagi beliau insya Allah kita doakan beliau akan keluar kembali lagi bersama keluarga. Nah itu. Oh ya, saya mau cerita sedikit. Tadi kan saya udah buka ya, bahwa peristiwa Habib Rizik ini mengingatkan kasus saya berapa tahun yang lalu. Ya, buat yang belum tahu, saya itu pernah ngerasain lah nginep di Cipinang. Kasus Pilpres. Ya, waktu itu saya dituduh menyebarkan hoax, dituduh menyebarkan keonaran, membuat keonaran gitu ya. Padahal saya hanya mengetweet tentang kecurangan Pilpres, tapi yang dipermasalahkan adalah video yang saya ambil. Nah, sedangkan video yang saya ambil ini itu nggak saya upload, nggak saya download, nggak saya ambil, nggak saya taruh, tapi saya mengutip dari akun lain. Nah, itu dari awal memang kita udah nganggep ini kayaknya dipaksakan gitu ya. Tapi oke lah gitu, sudah terjadi. Dan kita tahu juga banyak kasus seperti itu, tangkap dulu ya, urusan benar salah itu belakangan, itu di pengadilan begitu. Akhirnya alhamdulillah saya menang di eksepsi. Jadi eksepsi itu adalah pengadilan sebelum masuk ke materi persidangan. Ya, jadi pertama jadi kalau di persidangan itu pertama adalah pembacaan dakwaan, kemudian nanti ditawari mau eksepsi atau tidak, itu opsi aja. Kebanyakan orang menolak eksepsi, tapi saat itu saya dan kuasa hukum memutuskan untuk melakukan eksepsi, dan alhamdulillah eksepsi kami diterima dan dakwaan batal demi hukum. Saya diperintahkan oleh majelis hakim untuk segera dibebaskan. Nah, ternyata setelah itu jaksanya nggak terima dan dia melakukan banding gitu. Kaget juga sih, karena itu kan sekitar 2-3 bulan setelah saya bebas. Jadi saya ditelepon ya 2-3 bulan setelah saya kembali lagi kumpul dengan keluarga. Saya ditelepon oleh pengacara saya, Mas Eko, ini jaksanya banding, bisa datang ke kantor nggak? Kaget saya, Mas, apa lagi nih gitu. Nah, panik dong, karena kan saya nggak ngerti soal-soal yang begituan ya, saya nggak ngerti. Nah, saya hubungi banyak orang saat itu, dan begitu sampai ke pengacara ya saya lebih tenang karena dijelaskan ya bahwa yang ada di pikiran saya itu bahwa saya akan mengulangi proses seperti pertama. Mungkin saya akan disidik lagi, saya mungkin akan ditahan, saya akan mengajukan proses penahanan juga. Jika ditolak berarti saya ditahan, kemudian saya melakukan sidang lagi. Ternyata enggak. Jadi banding dan kasasi itu hanya proses surat menyurat saja.
Kalau kita masih ditahan, artinya kita saat itu vonisnya adalah ditahan, ya kita surat menyurat di dalam penjara. Dan jika vonisnya bebas seperti saya, ya surat menyurat di luar gitu, nggak ada. Nah nanti tinggal menunggu setelah surat itu dimasukkan, siapa yang banding. Kalau saya juga sama seperti Habib Rizik, yang banding jaksa. Nah, setelah jaksa banding, memori bandingnya dikirim lagi ke kita. Nah, kita ntar punya opsi itu untuk menjawab bandingnya jaksa atau enggak. Kalau kita nggak mau menjawab juga nggak apa-apa, karena nanti hakim akan mempertimbangkan bandingnya jaksa dengan putusan yang sudah dibuat. Nah, kalau kita mau jawab juga boleh, jadi kita jawab. Saat itu kita jawab. Jadi apa yang dibandingkan oleh majelis jaksa, kita balas juga. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian putusan ditetapkan, saya menang, artinya banding jaksa ditolak gitu. Terkait banding Habib Rizik, menurut saya 20 juta 8 bulan itu sudah sangat kejam. Kenapa? Ya karena kita tahu kerumunan yang beliau buat itu tidak ada unsur jahatnya, tidak ada niat jahat di dalamnya, ya, dan terjadi spontan dan tidak bisa diurai begitu saja karena yang datang orang sangat banyak. Dan para aparat juga mengakui itu, dan mengapa beliau yang bertanggung jawab gitu. Dan toh kalaupun beliau harus bertanggung jawab, kan beliau sudah membayar denda, dan kemudian masih ditambah 8 bulan. Menurut saya itu sudah sangat kejam gitu. Maka jika hakim menetapkan hukuman tersebut, saya pikir ya sudah, kita terima saja. Atau beliau sudah menjalani lebih dari 5 bulan, ya tinggal menjalani sisa berapa bulan saja. Dan itu jika dihitung dengan banding beliau yang di kasus RS Umi, mudah-mudahan ya sesuai, sehingga beliau bisa dengan sesegera mungkin kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Ya kemudian untuk kasus RS Umi ini juga, ya apa sih ya, masa sih orang cuma ngomong saya baik-baik aja, saya sehat walafiat, dihukum 4 tahun penjara. Ini logika apa yang bisa kita benarkan di sini gitu? Ya, logika apa yang bisa kita benarkan di sini? Ya kita doakan saja, semoga hakim bisa memutuskan seadil-adilnya. Ya kita tahu beberapa waktu lalu ada jaksa yang menangani kasus Habib Rizik sudah dipanggil oleh Tuhannya. Ada juga hakim yang sudah dipanggil oleh Tuhannya. Artinya apa? Jabatan yang Anda dapatkan hari ini itu adalah amanah, beban yang nantinya Anda akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, jangan Anda kira bahwa apa yang saya putuskan di sini itu tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi kehidupan saya, tidak. Segala sesuatu itu pasti ada balasannya. Kalau yang kita buat adalah kebaikan, kita akan diganjar dengan kebaikan. Terus sebaliknya, ya umur sudah ditentukan, dan ada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan dunia, itu pengadilan akhirat. Dan itu yang selalu kita dengung-dengungkan oleh Habibina ya Muhammad Rizik Syihab, bahwa jika saya dizalimi, maka saya akan menuntut Anda di pengadilan akhirat. Luar biasa. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ya mudah-mudahan beliau Allah jaga, beliau Allah
kasih kesehatan, dan mudah-mudahan kasus ini juga bisa cepat selesai sesegera mungkin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.